Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Bagai cahaya surga, dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini, serasa di kau di sini. Kau di sini. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bina sa'ada fid dunya wal akhirah liman amana wa amila a'mala shalihah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Hadirin wa rahimakumullah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah SWT, juga jamaah Persis TV yang selalu streaming di rumahnya masing-masing melewati media YouTube. Alhamdulillah, dengan doa dan doa Allah SWT, kita berkesempatan kembali hadir di majlis atau di Masjid Pimpinan Pusat Persatuan Islam ini. Mudah-mudahan kehadiran kita selain menambah wawasan keilmuan kita yang selalu disampaikan oleh guru-guru kita, yang alhamdulillah pada hari ini Ustaz Jayadi Zainanda sudah berada di hadapan kita sekalian, walaupun dengan kesibukan yang sangat tinggi dan beliau baru pulang umroh, tapi aktivitasnya cukup banyak. Mudah-mudahan Allah SWT selalu memberikan
kesehatan kepada beliau sehingga selalu memberikan ilmunya kepada kita sekalian. Juga mudah-mudahan kehadiran kita menambah eratnya jalinan silaturahmi di antara kita sekalian. Iwat iman Allah, materi yang tersaji insyaallah berjudul wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Insyaallah nanti akan disampaikan oleh Ustaz pada waktunya. Ibu Hajah Rizmu Hayati, istri dari Kiai Aceh Zakaria, beliau pada saat ini sedang sakit dan beliau sedang dirawat di rumah sakit. Ada dua dari ibu iman sekalian, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan kembali, diberikan kesembuhan, sehat walafiat, bisa melakukan aktivitas. Marilah kita simak materi yang diberi judul wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Insyaallah akan disampaikan oleh yang terhormat guru kita Al-Ustaz Kiai Haji Zainandang. Kepada beliau kami persilakan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Iman dan makmurah, ada yang disebut maqasidus syari, tujuan syari. Jadi tiap-tiap syariat yang ditetapkan ada tujuannya. Yang saya akan sampaikan pertama tujuan syariat nikah. Yang kedua tujuan syariat berkeluarga. Yang sekarang lagi kacau ya, hanya yang hancur. Tujuan syariat nikah adalah untuk memelihara kehormatan Bani Adam, baik kehormatan selaku Bani Adam maupun kehormatan selaku umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dengan aturan nikah, kebutuhan syahwat terpenuhi, kehormatan terjaga, kehormatan terpelihara. Seperti dalam Quran surat Al-Mu'minun, walladzina hum li furujihim hafizun. Orang-orang yang akan masuk surga Firdaus adalah diantaranya sifatnya mereka menjaga farji mereka. Ila ala adwarihim wa ma malakat aymanuhum fainahum ghairu mu'minin. Kecuali kepada istri pada suami atau kepada hamba saya, maka mereka tidak tercela. Pamanib jago waraadzalika faulaika humul adun. Siapa yang menginginkan selain dari itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Dari ayat ini jelas tujuan nikah memelihara kehormatan. Rusak kehormatan seseorang ketika memenuhi syahwat tidak melalui nikah yang ditetapkan oleh Allah. Ini masa jahiliyah hancurkan, kemudian dibereskan, ditertibkan. Di zaman jahiliyah perzinahan bebas, seperti bebasnya dengan yang lain, walaupun dengan adik, dengan kakak, dengan ibu, itu di zaman jahiliyah. Sekarang kita kembali lagi di Indonesia ini, perzinahan bebas. Ada lagi pernikahan yang tidak sesuai dengan syariat.
Jadi di dalamnya ada unsur-unsur yang tercela. Nikah di zaman jahiliyah, ada yang disebut nikah syibah. Saya punya teman laki-laki, saya punya anak perempuan. Teman saya punya anak perempuan. Saya nikahi anak teman saya. Maharnya anak saya dinikahi oleh teman saya. Gimana pesan? Gimana menantu? Besok kacau. Nah ini dihapus pernikahan seperti ini. Kemudian ada lagi istirok. Istirok itu seorang perempuan punya laki-laki sampai 9 orang. Di jahiliyah itu sah menurut hukum jahiliyah. Kalau saya di antara laki-laki itu ada keperluan tapi ada bendera di atas rumahnya, berarti sedang ada yang lain. Tidak jadi itu. Kalau tidak ada bendera berarti sedang kosong itu. Hamil perempuan itu melahirkan ngariung untuk kalapur, Pak. Ngariung itu laki-laki itu. Nanti ada sesepuh tinggal itu sesepuh kebetulan budak-budak ini juga mandi bawa itu Pak. Sesepuh seperti itu rusaknya itu. Ada yang disebut istibro, inseminasi, mestinya banyaknya kayak domba HD ya. Nah bukan pikan dia pacakan tadinya gak yang boga domba itu dia macam pun manusia tuh kayak laki jangkung gede, kaset, gorengan halus, sayang, boga-boga lihat itu nah ini pihak pemajikannya ketika buahan gitu. Diterima setelah berbuah disyaratkan berbuahan nganuhunkeun itu dihapus, namanya istibro, dihilangkan yang seperti itu. Kemudian ada nikah mut'ah yang di kita istilahnya nikah kontrak. Saya ada keinginan dengan seorang perempuan, boleh kami kurang kawinnya sabulanan begitu. Jadi sebelum akad saja sudah berniat untuk berpisah. Sebelum akad, kalau mereka begitu kan, nikah kontrak. Sebelum akad saja sudah ada niat untuk berpisah. Dan ini diharamkan. Sementara di Syiah masih berjalan. Nah inilah. Kemudian Allah menetapkan melalui Rasul bahwa nutfah yang ada pada laki-laki, sel telur yang ada pada perempuan itu Allah yang menciptakan. Sampai sekarang tidak ada manusia yang bisa menciptakan nutfah. Walaupun teknologi tinggi, manusia merasa pintar, tapi menciptakan nutfah tidak bisa juga. Dari makanan yang kita makan, lalu dipisahkan ada nutfah. Ini amanat dari Allah. Dosa besar di bawah dosa musyrik apabila seorang laki-laki menempatkan nutfah pada rahim yang tidak halal. Nah ini titip ya, kalau laki kade orang berkawal pengkolan nitip yang itu haram hukumnya. Dan bagi perempuan yang Allah titip rahim itu amanat dari Allah, tidak ada manusia yang bisa menciptakan. Bayi tabung pun tidak seperti yang asli dari Allah. Karena itu kepada kaum perempuan diamanatkan jangan menerima titipan nutfah dari siapa saja. Dosa besar kaum perempuan ya. Apalagi kalau merasa berbangga. Sekarang kan malah berbangga. Perjalanan geser percantan nariti. Apalagi kalau ditawarkan saya bagi diri kecil bisa itu ya. Nah dengan aturan nikah ini dari Allah ada hibah itu melamar nanyaan
ya, hibah itu ada dalam Quran. Ketika hibah itu disitulah jangan ada kepalsuan. Bapak-bapak menghibah gadis ya boleh saja. Kalau perempuan sudah dihibah tidak boleh menerima hibah yang lain ke perempuan. Tapi kalau laki-laki mah sudah menghibah satu perempuan, menghibah yang lain boleh. Jangan sekedar menghibah, sudah nikah saja. Sudah punya istri boleh menghibah yang lain. Hari waginya. Nah ini peraturan. Ketika hibah jangan ada kebohongan. Segala kekurangan harus sampaikan. Bapak-bapak kalau mau ikut ke medan perang yang sudah berubah boleh disebut Pak. Supaya tinggal jaga punya ke medan perang tinggal di musuh berjuangnya menyatu. Maka tinggal jaga boleh, tapi waktu membina tidak boleh. Kudu katingali aslinya, harusnya kudu katingali. Nah, kemudian ada nikah. Tidak ada dalil kalau membina harus memberi sesuatu. Karena kata-kata itu adalah ikatan. Kalau memberi boleh. Ketika tidak jadi, tidak ada dalil laki-laki menuntut pengembalian dari pemberian itu. Tidak ada. Kalau sudah diberikan, berikan. Jika diambil lagi, haram hukumnya. Sama dengan anjing yang muntah kemudian dimakan lagi seperti itu. Nah jadi tidak, kita masih ada. Karena pihak istri yang membatalkan, pihak laki-laki menuntut pengembalian pemberian hadiah ketika hibah itu tidak ada. Kemudian ada yang disebut akad nikah Islam mengatur. Nah di sini saya pernah juga sampaikan ada kalanya syariat ini banyak benalunya. Kita pisahkan dalam pernikahan ada keduniaan, ada agama diniyah, ada dunyawiyah. Contohnya ketika seserahan ngabdi nangui bakti pakaian kue segala macam dunia agama boleh tidak? Boleh, tapi jangan mewajibkan. Tidak juga tidak apa-apa. Jadi zaman Nabi kan tidak ada ngabdi nangui, tapi boleh, hanya jangan mewajibkan. Sunat tidak boleh, tidak pun tidak apa-apa. Kemudian ada serah terima, itu juga keduniaan. Silakan boleh, tidak pun tidak apa-apa, karena itu bukan dini. Dulu hese nyangan nabi maaf itu berwenang boleh saja. Nah itu. Kemudian ijab kabul. Nah ini dininya agama. Sebelum ijab kabul baca syahadat. Baca syahadat itu agama dunia. Baca syahadat agama. Ayat dalilnya. Sebelum akad baca syahadat. Nggak ada tuh, nggak ada. Tapi kita ikut saja, padahal mereka itu hanya petugas pencatat. Kalau di tempat saya, ada saya biasanya saya bilang bapak di belakang, biar ini urusan saya. Nanti selesai dapat catat. Bingung pakai urusan. Kemudian harus istighfar. Istighfar agama, mana dalilnya? Baca Fatihah, tambah lagi sholawat lagi, berdiri. Aduh, ya, saya juga kan pernah mengalami jadi pengantin. Pengalaman ini baru satu kali. Waktu itu ada Al-Sadusman Al-Yarham Al-Sadiki pas
kalau menurut saya sahabat ini panggil muslim ada percaya sudah waktu berkata saya muslim jika PT enak ya jangan terpukul naon nanti istighfar dan istighfar dosa naon tak kawin cuma Ustaz Usman waktu itu bilang budak kita nanti berkembang ya kan urusan saya kenapa yang tidak ada dalam Quran sunnahnya tidak ada dalilnya mesti dipaksakan padahal itu hak kita ya itu sebagai contoh saja. Nah jadi kita usahakan murnilah dan insya Allah sebentar lagi terbit buku panduan upacara pernikahan menurut syariat insya Allah. Mudah-mudahan minggu ini sudah terbit ya. Karena melihat di lapangan begitu rusak itu banyak sekali tambahannya. Yang namanya payung kenal tidak payung kami di gedung. Itu baik terdapat tradisi berbaik, macam hati ya tuh gitu. Itu masih mending ini mah mau pertama juga kalau jam 11 jam 10 lah waktu itu. Ada yang ribut yang payung pernah yang payungnya tuh pantas dicoba nah itu kan sudah bisa panas tuh atau kalau di ruang ya bisa ngapun nah pak terpakai dari review ya kita lanjutkan ya. Jadi tujuan kita adalah menjaga kehormatan. Pertama, kehormatan selaku Bani Adam, dan lebih dari itu menjaga kehormatan selaku umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Dan nikah dimasukkan pada kategori ibadah. Kalau diperintah. Jadi nikah itu ibadah. Nikah itu dapat pahala, Pak. Ya, nikah itu ibadah. Ini mampu ibu-ibu ibadah itu harus didukung atau dicegah. Ya, ya kita lanjutkan. Jadi beda aja itu bisa jawabnya bisa terobak lah kembali itu. Ya. Kemudian cara ya muasyarah, apa sih tujuan dari berkeluarga itu? Tujuan berkeluarga adalah agar saling membantu, saling menolong dalam mengerjakan kebaikan dan takwa. Itu tujuan kami. Nikah tujuannya menjaga kehormatan, sedangkan muasyarah bergaul berkeluarga tujuannya adalah agar terwujud ta'awun, saling membantu, saling menolong, alal birri wa taqwa. Itu tujuan. Menolong atas al-birru. Apa al-birru itu? Al-birru kita artikan secara biak kebaikan. Hasanah kebaikan, baru kebaikan, malu ya. Tidak ada lafaz kecuali punya makna tersendiri. Cuma biasanya kita terjemahan selalu gitu. Al-birru itu adalah kebaikan, pekerjaan kebaikan yang luas, mencakup akidah. Al-birru itu mencakup ibadah makhluk, mencakup ibadah goer makhluk. Nah, untuk tahun dalam kebaikan yang luas ini, yang pertama adalah kebaikan akidah. Suami istri, anak, orang tua, saudara hendaklah saling membantu memelihara akidah, menjaga akidah dalam keluarga itu. Jangan sampai akidah di keluarga tercemari dengan kufur, syirik, nifaq.
Bisa jadi akidah kufurnya tidak apa, tetapi tidak sedikit kufur amalia. Amalnya seperti orang kufur, amalnya seperti orang munafik. Dia muslim, akidahnya Islam, tapi pikiran Yahudi. Akidahnya Islam, tapi amalnya Hindu. Nah ini yang harus saling menjaga. Kita pernah menyampaikan akidah itu artinya dari akdun, ikatan, mengikat pikiran, mengikat ucapan, mengikat tindakan. Akidahnya Hindu, pikirannya Hindu, amalnya Hindu. Akidahnya Yahudi, pikirannya Yahudi, amalnya Yahudi. Itu kan. Nah ini yang kata muslim, akidah Islam, pikiran Yahudi, amal Hindu. Itu kan. Ya, makanya di KTP itu ya agama, kalau agama ya ditulis di situ Islam gabung. Kristen, Islam, Buddha, Hindu, ini yang harus saling menjaga. Ya, sebagai contoh saja yang masih berkembang sekarang, masih ada di kalangan umat Islam terpengaruh oleh fatwa atau omongan adanya kesurupan. Tidak bisa tidak ada. Kesurupan itu lahirnya dari agama Hindu. Ruh yang sudah meninggal masuk lagi ke jasad yang masih hidup. Kesurupan dalam Islam tidak ada. Sampai ada kesurupan massal, apalagi masyarakat salah nggak ada. Menurut akidah Islam bahwa setiap ruh sudah ada di tempat yang sama dan ada dalam pengawasan Allah. Masa kabur yang menghina kalau terjadi. Ketika kita sholat mayit, kita membaca wa anta obada ruhaka. Sudah apa gitu. Beda je Al-Fatihah, setiap hari dibaca paling alamun wae tamat. Karena sudah biasa. Sholat mayit kan tidak biasa. Kalau ada yang meninggal baru. Ayo itu mau terparau jangan pukul hari kaki lu noh masalahnya. Makanya bapak harus sering latihan. Pemajikan kena goleh tegang takbir. Latihan mencet juga itu kurang naon bapak. Latihan. Visi mamah mawon bapak lancar macam. Nah, ya. Jadi masih banyak ya terkontaminasi akidah. Ini harus dijaga. Karena syirik menghalangi, menghancurkan amal soleh. Syirik menghalangi untuk masuk ke surga. Karena sekecil apapun syirik jangan ada. Yang saya sering sampaikan, bisa jadi menyembah atau berhalanya tidak, tetapi pengaruh syiriknya masih ada. Di antaranya adalah tiarong, anggapan siang, dikaitkan dengan hari, dengan bulan, dengan tahun, itu tidak ada dalam Islam. Semuanya biidznillah dengan izin Allah. Baik siara atau untung tidak ada kaitan dengan lahirnya. Semuanya biidznillah. Saprak lahir budak muka biru usaha masjid, dia dikhawatirkan siapa? Itu biidznillah saja pada saat itu Allah berikannya. Itu sudah alhamdulillah itu saja. Jangan dikaitkan dengan anak. Ya haruan kehidupan dikaitkan dengan pemajikan. Tuh maknya saprak bapak kawin beli usaha maju. Ibu percaya itu tiada lalu semuanya kepada Allah. Nah, satu ketika Rasulullah membonceng Ibn Abbas sambil menyampaikan pelajaran.
Sabda Rasul pada Ibn Abbas, ya gulam, anak, jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Maksudnya jagalah agama Allah, Allah akan menjaga kamu. Ihfadillah ya Allah, ihfadillah, jagalah Allah, kamu dapati Allah di hadapanmu. Maksudnya melahirkan ketenangan, ketentraman karena yakin Allah ada di hadapan. Wahai anak kita saat ini, andaikan jin dan manusia berkumpul semua mau memberi manfaat kepada kamu, jika Allah tidak izinkan tidak akan jadi. Andaikan jin dan manusia berkumpul semuanya untuk mencelakakan kamu, jika Allah tidak izinkan tidak jadi. Ini akidah iman. Tidak ada syirkun di situ, ya. Makanya kenapa harus takut mati? Kan kita sudah yakin cuma Allah yang menentukannya. Ya, akhirnya jadi beban. Makanya jangan takut mati, Pak. Yang berani mati pun mati. Ya, jangan takut mati. Yang berani mati pun mati, Pak. Tidak usah berani mati, takut juga mati, itu Pak. Meliwati, jangan sampai bunuh diri, dosa besar ya. Dunia sakit kita hirup teh. Biasanya gaji bukan mana karena ember. Ada yang mau bunuh diri, gantung diri di nadahan pohon itu. Di bawahnya sungai, airnya besar. Pas ngaburawir potong dah, nanti nggak dijebur. Ngobrol ke baturna untuk air bisa ngojai. Aduh, bisa. Nah, inilah ta'awun, saling menjaga akidah di antara keluarga. Jangan sampai ada unsur syirik sedikit pun. Nah, gitu. Hilangkan sama itu, ya. Dan masih saja ada yang menyimpan ini kaligrafi, Pak. Ayat kursi di surat Al-Baqarah. Boleh ya boleh, untuk biasa silakan. Dan juga sebagai peringatan. Waktu saya tanya untuk apa? Di antaranya untuk menangkal jin supaya tidak masuk rumah. Saya tanya, hari ibu nyawa di mana jin itu? Ayah di imam. Singkong Thailand. Tahu dari mana? Itu bohong semua udah gitu Pak. Makanya nyawa ayah di imam. Kan jin itu bagian dari perkara yang gaib. Nah, urusan gaib mesti kembali pada Quran. Surah Al-Baqarah itu yang awal. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil satu alladzina yu'minuna bil, bukan yaqiluna. Bukan orang yang mengerti tentang gaib, maka hati gaib apa? Beriman. Tahunya dan beriman kepada perkara gaib berdasarkan Quran. Ketika orang menjelaskan urusan gaib beda dengan Quran, itu bohong. Itu aja Pak. Dia tahu dari mana? Iya. Saya sering diskusi bab itu. Ketika saya tanya, kalau Anda tahu bisa melihat jin dalam bentuk aslinya, berarti Anda bisa melihat malaikat. Kan sama. Bisa melihat iblis kan? Bisa melihat surga, bisa melihat, kan ini urusan gaib semua. Waktu ditanya begitu, angkatan anak nggak sanggup kalau sampai lihat malaikat. Ya bohong, biasanya gitu tuh Pak. Ya, itu. Nah. Ya, itu alam yang berbeda. Ya, tidak ada kewenangan mengganggu fisik. Nggak ada, Pak. Kalau mau meneliti silahkan coba. Ada satu saja kasus manusia mati dicekek jin. Satu saja, mana Pak? Nggak ada, karena tidak diberi kewenangan untuk itu. Hanya
diberi kewenangannya yuwas wisu di saudara cuma itu ini diurut. Ayah anak yang kulupnya mengerut ajarkan disunatan kunci yang misalnya di masjid di sisi belah itu ajarkan dipindahkan kunci kumaha kunci teh nuntut kain duduk dan manusia itu sudah pintar hukum, ada asas praduga tak bersalah cuma menuntut ya. Bagaimana kalau ada orang yang tidur di sini kemudian pagi-pagi atau subuh sudah sebelah sana, itu bukan dipindahkan oleh jin tapi ada tenaga sisa, energi penggerak organ tubuh tersisa, energi penggerak sel otak habis. Nah lino begitu Pak, dia lempang goler deui gitu, itu lain kunci. Nah ya ibu-ibu ya udah yang penting teh dulu nyumpah tintin satu salaki goler deui we. Dosa itu atuh Pak dengan lino gitu. Tapi lama nunggal penting curiga ya tuh saling menjaga akidah di keluarga, jangan ada unsur kufur. Apa saja sifat-sifat kufur munafik itu? Bicara bohong jika berjanji tidak ditepati, jika amanat dikhianati, itu sifat kufur. Orang Islam berdusta tidak menjadi kufur tapi melakukan amal kekufuran. Nah, dosa itu dosa. Apalagi kalau dusta atas nama Allah, ini dosa besar. Ada bohong yang dimaafkan ada. Satu, bohong di medan perang. Itu kan siasat. Saya ketangkap oleh musuh. Saya ditanya berapa jumlah teman kamu, karena saya muslim jujur bejakun kabeh aya 500 di mana tempatnya bejakun jujur di dia itu beak kabeh. Nah di situ boleh siasat untuk menyelamatkan jiwa, menyelamatkan agama dalam siasat ya. Di rumah kadang-kadang bohong itu dimaafkan Pak. Contohnya ibu-ibu kalau ditanya oleh bapak, mah artos saya kene dan jawab nanti saya kene. Padahal saya kene saya apa yang jawab nanti. Cek budak ibu teh umur 5 tahun mah tong bohong kan aya didegungkeun budak. Cici budak banyak naon. Jujur teh dicari ku indungna. Nabi kan jadi presiden dia mau jujur kan dicari ku hidupnya dicari ku hidupnya gitu. Nah itu kan dimaafkan karena itu juga termasuk siasat untuk dia mau buka panci itu kerja tukang kredit lah. Bapak juga kan kadang-kadang bohong Pak ya kini atas beak tuh padahal engkau beak tapi lain selingkuh lain. Nah itu dan bohong menyelamatkan jiwa manusia. Ada yang dikejar mau dibunuh sembunyi, kita tahu yang mengejar datang kita katakan nggak tahu atau kita sebutkan ke sana padahal tidak, menyelamatkan jiwa. Nah itu mah ya selain dari itu nggak boleh ya. Bohong yang paling besar dosanya adalah atas nama Allah. Orang-orang Yahudi mereka mengatakan ini dari Allah pada tidak. Mereka yasa aturan, kemudian mereka sampaikan kepada umat, ada min indillah. Hati-hati para ustaz, para kiai. Hanya karena gengsi lalu bohong. Padahal tidak ada, sebutkan ada. Nah ini sekarang kan sudah mulai muncul ya seperti itu. Ya. Kemudian jika berjanji tidak ditepati, jika ada halangan sehingga tidak bisa menunaikan janji, Allah maafkan. Setelah berusaha ada halangan, itu Pak. Kalau sengaja mah jalin nggak boleh. Kemudian khianat terhadap amanat.
Kemudian yang kedua, al-birru mencakup ibadah mahdhuf, saling membantu, saling mendukung, saling mengingatkan dalam pelaksanaan ibadah mahdhuf. Yang paling utama adalah sholat, adalah saling mendukung, saling membantu, saling mengingatkan. Betapa besar pahala seorang suami yang mengingatkan istrinya untuk melaksanakan salat. Betapa besar pahala seorang istri mengingatkan suami melaksanakan salat. Besar pahala orang tua mengingatkan anak melaksanakan salat. Besar pahala anak mengingatkan orang tua melaksanakan salat. Ini yang pertama, saling mengingatkan. Apalagi kalau bersama-sama, iya orang berjamaah ke masjid itu bagus. Ya, tahun dalam pelaksanaan ibadah mahdhuf. Ya, dan Allah sudah perintah anak-anak kamu untuk salat. Jika sudah bisa memisahkan kanan kiri, perintahkan salat. Dipaksa boleh, untuk dibiasakan Pak. Biasanya anak-anak masuk loba alasan Pak teh segera sholat kehela gitu. Kalau bisa jangan diberi peluang. Sekarang yo alasan dah rorea kacaina ge wudu diantar rumah itu aja, jangan diberi peluang Pak. Geus wudu teh budak mikir deui dengan alasan baat kubung gitu. Dasaruna ge eueuh no bapa maneh. Oh kitu we naon deui. Kopiana ge eueuh no bapa maneh kitu we Pak. Cek budak teh nama meni maksa-maksa teuing peurieun aing tara. Kacau bener Pak. Ya, tahun dalam ibadah mahdhuf, salat, saum, zakat, umroh, haji ini termasuk ibadah mahdhuf. Saling mendukung, saling mengingatkan, saling membantu. Andaikan seorang perempuan beli perhiasan emas, wajib mengeluarkan zakat sebelum dipakai 2,5%. Membayar zakatnya boleh dibantu oleh suami. Mencek ibu teh, Pak pambayarkeun we zakatna sakalian. Nah, gitu. Bapak tunggu kulutus ya teh kesempatan kebaikan. Bari mayar pada sarawewe. Oh gitu. Iya. Kalau istri minta perhiasan itu haknya Pak. Jangan Bapak larang. Tetapi dengan bijak menghadapinya. Jangan sampai menghinakan lagi. Nah, ada istri Bapak bilang begini. Tadi ada perempuan lewat, usianya sama dengan saya. Ya, fisiknya, pasurnya sama dengan saya. Pakai kalung, kelihatannya cantik sekali. Bapak ngerti deh. Aya awewe ngaliwat saumur jeung abdi dedegan sarua eta make kongkorong digeulis katinggalina teh. Bapak ngerti enggak? Kade Bapak teh nyarita ulangan nyerikeun Pak. Oh geulisna teh keur itu tak ulah kitu. Nah, bilangnya itu aja Pak. Biasalah di rumah tangga saling menghargai juga. Oh itu iya. Berapa gram kalung yang cukup? 25 gram sekalian gelangnya itu Pak, sekalian jeung gelang 15 gram cukup tuh. Pamajikan tengah bulan mana jadi kieu tambah cincin sekalian 5 gram. Bener Pak, terpercaya ka salaki sok tulis itu Pak. Iraha meulina heuke ari boga duit gitu tuh Pak. Berdiri ya. Nah, ketika saling membantu dalam pelaksanaan ibadah mahdhuf yang tadi termasuk zakat tuh Pak, umroh, haji, dan juga saling membantu dalam pelaksanaan ibadah goer mahdhuf itu. Istri membantu suami dalam pengelolaan nafkah, silakan, bagus. Ada juga yang bekerja sehingga bisa menghasilkan dan bisa menambah keperluan di rumah tangga, boleh.
lakat. Suami mencari nafkah, ya, menafkahi, bukan sekedar membiayai, itu beda Pak. Kalau menafkahi konotasinya agama, ada ajrun Pak. Makanya Bapak niatkan menafkahi keluarga, bukan kecil besarnya, tapi ada ajrun dari Allah. Tapi kalau sekedar memberi belanja, membiayai, konotasinya tidak, belum tentu itu diniyat. Makanya nafkah yang dari Bapak berikan kepada keluarga, Allah catat sebagai sedekah. Sehingga sesuap makanan yang dimakan oleh istri Bapak itu dicatat sebagai sedekah itu Pak. Hanya sesuap makanan. Mata ningali pamajikan minang ngahuap nanti atau ya kan sesuap saja jadi pahala. Kok mau minangkeun antep lah lintur-lintur. Begitu juga yang ibu kelola, ibu pasak disuguhkan kepada suami, dimakan oleh suami, bagi ibu itu ajrun. Makanya saya sering menyampaikan, kalau untuk makan suami sebaiknya masaknya kan jangan diserahkan pada pembantu. Itu pahalanya nanti untuk pembantu itu. Kalau ibu lah, ya setelah ibu mah masaknya tuh bisa mikir atau disuguhkan pada suami, cek ibu teh, bapak rawas ente, cek bapak teh wujud. Nah, ibu ngerti nggak? Wujud, nah itu lagi bijak pisan salah kita. Hari rek moyong karunya, hari rek muji kan dan desa tujuh. Wujud, nah itu dengan bijak. Bapak makan hasil mengolah istri, hargai jasa istri. Diluapkan ayat kesik dua siki atau tongwara melotot Pak. Bapak mesti ingat pada jasanya. Itu memasak nasi sampai satu piring aja berapa ribu tuh nasi deh Pak. Berapa ribu remeh tadi. Ayat dua kesik wae mah teu kapikeun hampura we atuh. Raja melotot yang semen sekalian. Aduh, ya hampura. Tapi kalau meluruskan mah harus, tapi dengan bijak. Bapak teh ngomong, ya kesik mun ibu ngeunah. Itu Pak. Pamajikan teu ngarti-ngarti. Ya. Kemudian ya semuanya diikat dalam iman. Seperti dalam Quran surat At-Tur, nanti di surga akan dipertemukan dengan istri, dengan anak, jika sama-sama beriman. Cuma nanti derajat yang berbeda tergantung pada amal. Tapi dari sisi imannya, ia akan dipertemukan. Di Quran surat At-Tur, waladina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wa ma'alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahim. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Jadi nanti keluarganya akan dipertemukan di surga karena imannya itu. Suami dengan istri, dengan anak, dengan saudara, itu Pak. Makanya ke ibu-ibu jangan dulu cemburu kalau disebut bidadari, hari aing di kamanaku. Kenapa nanti dipertemukan? Wajar ya, ada kecemburuan. Seperti istri Nabi pun cemburu, tapi bahasanya bagus. Apakah istri soleh lebih baik mana, bidadari dengan istri solihah? Maksudnya ini cemburu Pak.
bidadari hari aing gitu biasanya bahasanya bagus dari istri Nabi mah yang mana ngadidik Nabi beda aja pemajikan orang. Bagaimana Nabi menjawab? Lebih baik istri salihah. Makanya ketika sama-sama solihat semuanya masuk ke surga. Ya, istri solihat lebih baik daripada bidadari. Jangan khawatir. Karena itulah ta'awun 'alal birri wa taqwa, usahakan jangan ada yang berbeda akidah. Karena sekarang sudah terjadi dengan kebebasan itu. Keluarga Islam ada saja yang keluar dari Islam jadi Kristen, ada yang jadi Hindu juga. Nah, nanti konsekuensi hukumnya apabila di keluarga, keluarga Muslim ada anak yang pindah agama jadi Kristen atau Hindu, satu, putus waris. Maka anak yang keluar dari Islam tidak dapat waris dari bapak ibunya yang Muslim. La yarisul muslimul kafiro walau kafirul muslimah. Orang kafir tidak mewarisi muslim, muslim tidak mewarisi kafir. Satu, putus tuh. Ya. Kedua, walaupun bagian dari keluarga jika pindah agama lalu mati, maka keluarga muslim tidak boleh mensalati. Muslim tidak boleh mensalati yang mati dalam kekafiran. Tidak boleh mendoakan keselamatan. Tidak boleh memohonkan ampunan. Itu tidak boleh. Sudah ada ketentuan. Ketiga, kalau dia mengucapkan salam, cukup jawabnya wa alaik. Jangan diteruskan. Kalau orang kafir mendahului mengucapkan salam kepada kita, jawabnya cukup wa alaik atau wa'alaikum, tidak pakai salam. Dan kita tidak boleh mendahului salam kepada mereka. Janganlah kamu memulai salam kepada Yahudi dan Nasrani. Tapi jika mereka mengucapkan salam kepada kita, cukup jawabnya wa'alaik atau wa'alaikum, tidak pakai salam. Itu ya. Nah, asbabul wurudnya begini. Ketika ada orang-orang Yahudi, ya, lalu ia ucapkan salam kepada Nabi, tapi bukan salam, assam, cuma cepat gak kelihatan, assalamualaikum. Itu. Nabi menjawab waalaikum. Ya. Aisyah tahu itu. Yahudi itu bukan mengucapkan assalamu, assam itu kecelakaan, kebinasaan, kematian itu. Tapi menjawabnya pendek, waalaikum. Aisyah kesel, kenapa jawabnya pendek? Itu ada tambahan waalaikumsalam. Ya, itu laknatu, wagodobu, tambahan gitu. Dasar aww-nya gitu. Nabi menjawab, sedikit pun kalau aku dijawab, dan mereka tidak. Maksudnya waalaikum untuk kamu juga kecelakaan. Nah, maka di situ lahirlah syariat. Jika orang kafir mengucapkan salam, baik assalamualaikum atau mungkin seperti tadi asal, cukup jawabnya waalaikum. Kalau orang kafir, ya. Sedikit menyimpang, ada pertanyaan, Ustaz, sekarang ada bel berbunyi, assalamualaikum, jawab tong. Saya jawab tong, kalau bel orang kafir wae salam, tong dijawab assalamualaikum. Iya, malah ada binatang yang suaranya assalamualaikum itu ada, ya bel. Saya jawab entong apabila menerima salam dari sesama muslim. Hari bel muslim.
Sesama muslim jangankan bermanusia saja, jika bukan muslim jawabannya sudah beda. Ya, untuk bagian akhir, ya, ini satu saja ya bagian akhir. Fatimah putri Rasulullah mendengar Rasul dapat pemberian kodam, yaitu tangannya sudah agak nanah seperti ngejar nul, biasa ngadili tipu, biasa sangalin, datang kepada Rasul, cuma lagi tidak ada, yang ada Aisyah. Lalu dia sampaikan keluhan, menurang mah kodam teh kadiekeun we abdi geus tinggal dileungeun gitu, bisa sekeun anu gitu. Pulang Rasul datang diceritakan oleh Aisyah kedatangan Fatimah. Rasul langsung mendatangi Fatimah dan kamu mengadu tentang tangan kamu karena menggiling tepung itu. Kamu minta kodam, aku akan beri yang lebih bagus dari kodam. Itu lebih halus di batang kodam. Apa yang lebih bagus itu? Jika kamu tidak tidur, maka ucapkan subhanallah 33, ucapkan alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34, jadi 100. Jadi ucapan subhanallah bukan sekedar setelah salat, tapi bisa Bapak ucapkan ketika hendak tidur. Hadisnya sahih, Pak. Kata Rasul, aku beri yang lebih baik. Ketika hendak tidur ucapkan subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Minta kodam tapi diberi. Apa? Muhammad hatilah. Kalau pikirannya dunia maka hati, Pak. Tapi Nabi memberi yang lebih. Ya. Kalau pada duniawi ya. Tapi kalau yang barusan bacaan itu ukhrawiyah. Milih mana, Pak? Yang milih kodam itu nubieu. Siti Hajar dari kerajaan dibawa oleh Ibrahim, ditempatkan di padang pasir, Pak. Pikiran siapa sih yang setuju? Banyak suami menempatkan pemajikan untuk kudu nama kontrak atau cuma di tempat yang tidak ada pohon, buah-buahan, air. Nah, kadang kita pikirannya dunia. Tapi kalau pikirannya dunia, Nabi Ibrahim bukan menempatkan Hajar dan Ismail di padang pasir di lembah Bakkah, tapi Ibrahim menempatkan Siti Hajar dan Ismail di dalam rahmat Allah. Kita bisa kepikir tidak? Walaupun di padang pasir, kalau dibarengi rahmat Allah, ya ini hasil Siti Hajar itu kan. Ya. Daripada di kerajaan dengan bangunan mewah, makanan siap, keamanan siap, tapi Allah murka buat apa? Makanya Bapak nanti pulang ke rumah tanya istri Bapak, sok mah, Mama pilih, mending di gedong si gerong bari Allahnya, mending di saung butut bari Allah penuh. Ya itu Pak, kena di saung butut tamat tara sholat acan itu. Jangan kubu pikiran Pak. Tidak melarang, silakan bangun bangunan yang bagus, tapi hendaklah pikirkan barokahnya. Walaupun di saung butut kumuh, tapi sholat itu kok lebih bisa dong. Nah inilah tujuan berkeluarga adalah agar tahun bersama-sama sampai ke surga bersama-sama. Surat Ar-Ra'd Pak, dari ayat 19 silakan dibaca. Surga Aden masuk ke dalamnya bersama dengan istrinya, anaknya, cucunya, ibu bapaknya yang soleh. Jadi itulah tujuan berkeluarga agar sampai ke surga bersama-sama. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada
tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu